Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk menyampaikan tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Lebih abdulnya saya akan membacakan salah satu atensi yang sudah masuk di meja kami, di meja Radio RS yang ada, yaitu saudara Andi yang ada di kota Bekasi. Saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Saya senang sekali dengan acara Anda, acara religi yang ada di channel Sadam Bung Jepri. Makanya saya hampir beberapa hari ini saya senang sekali dapat bisa menyerap ilmu yang saya dapatkan di channel Sadam Bung Jepri. Memang terus terang saja saya masih perlu banyak wawasan tentang ilmu agama Bung Jepri. Harapan saya seperti kayak yang lain, Anda banyak menyukai, di belakang sana lebih banyak lagi. Tetap jaya mengudara Bung Jepri, jangan pernah surut Bung Jepri, pasti kami akan kecewa. Dan semoga Bung Jepri bersama kru di Radio RS yang ada di channel Sadam dalam kondisi sehat walafiat. Kembali kepada pertanyaan saya Bung Jepri, mohon dijelaskan dengan adanya manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas simaknya atensi saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Andi yang ada di kota Bekasi, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada Anda ya, mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan pertanyaan Anda ya, dengan adanya manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika laknat itu dari manusia atau makhluknya, maksud laknat yaitu celaan atau doa. Setiap orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pantas dapat mendapatkan siksa, akhirnya binasa. Yang dilaknat bisa jadi perkataannya dan termasuk kekafirannya. Ini jelas jauh dari rahmat Allah dan pantas mendapatkan azab Allah Tabarakallah wa ta'ala. Bila pula yang dilaknat yaitu manusia atau orang muslim, namun dia pantas mendapatkan laknat, jadi orang yang minum minuman keras, narkoba, orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, itu perbuatan yang dilakukan termasuk al-kabair atau dosa besar, namun tidak menyebabkan kekal atau mukhalab binar di neraka, karena kaidah ahli sunnah wal jamaah mengingatkan kita, man mata min ahli tauhidi ala tauhidi wal islami wa inda kholandaro bidunubihim wa alaha fa innahu la ya'duru biha. Siapa saja orang yang mati atau yang wafat ahli tauhid dan ahli Islam dan ia masuk ke neraka karena suatu dosa, maka ia tidak akan kekal di dalamnya. Saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, kembali lagi, yang dilaknat termasuk kategori dosa besar sebagaimana yang disebutkan ulu dan bin kanat akobat duhu laknat fahuwa min abahari ad-dunub
bunuh. Setiap dosa umpamanya yang mendapatkan laknat dosa tersebut termasuk golongan dosa besar. Ada beberapa kelompok atau orang yang secara langsung disebutkan dalil-dalil ini, mereka yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah, orang yang melindungi suatu kejahatan, orang yang mencela kedua orang tuanya, orang yang merubah batas tanah, orang yang mengkonsumsi minuman-minuman keras, orang yang memakan riba, tolong-menolong dalam transaksi riba, orang yang meratapi mayit, orang yang memberi suap dan menerima suap, pria yang menyerupai wanita atau wanita menyerupai pria, yang menyambung rambut yang kaumnya tidak suka, istri yang tidak taat kepada suami, tidak taat mematuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah, orang yang mematuhi atau orang yang melakukan sesuatu melalui duburnya yang tidak lazim, termasuk homoseksual, termasuk yang suka sesama jadi sejenis, orang yang gila dunia atau orang yang membanggakan hartanya, tidak melakukan perintah Allah, tidak mau memperdalami ilmu agama sebagaimana umumnya, itu semua adalah dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersikap hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam perilaku maksiat ataupun dosa, terlebih dosa besar yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Wallahu a'lam. Demikianlah saudara Andi yang ada di Kota Bekasi. Pertanyaan Anda bagus sekali. Ini dapat bisa mengukur kita sebagai barometer, terutama untuk seluruh kaum muslimin maupun kaum muslimat yang satu akidah. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan buat kita semua, agar kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengukur kemampuan apa yang kita lakukan sesuai dengan hukum-hukum Islam yang ada, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Setiap perbuatan kita harus dikurangkan hukum-hukum Islam yang ada, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Kalau orang tersebut termasuk di dalamnya seperti di atas, termasuk dosa besar atau dilaknat Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik. Demikianlah saudara Andi yang ada di Kota Bekasi maupun saudara-saudaraku di mana saja berada. Mudah-mudahan ini sebagai barometer kita ya, agar kita selalu berhati-hati, jangan sampai kita ada di dalamnya. Harapan saya pribadi, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf, karena waktu jalur kami harus turun dari udara. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.